Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mendebatkan tentang kasus tentang umat beragama, toleransi umat beragama. Saya Pasal Putra dari 10 TKI 1 menjadi moderator. Baik, saya Abu Mardika Pertama. Saya sini sebagai penengah. Kami tim pro dengan saya Aisyah dan Supri dari 10 DKP 1. Saya Abdul Qadir dari 10 TKI 1. Kami dari tim Pramuka memperkenalkan, nama saya Desya Mayasasia dari 10 TKI 3. Nama saya adalah Abdul dari 10 TKP 2. Saya moderator akan menanyakan suatu pertanyaan kepada tim kontra. Tim pro, bagaimana cara menyikapi ketika teman kamu berbeda agama? Silakan dijawab dalam waktu 2 menit mulai dari sekarang. Baik, mohon izin moderator yang terhormat, pendengar dan tim kontra. Saya menyikapi permasalahan yang terjadi, yaitu bagaimana cara menyikapi apabila di antara kita terdapat teman yang berbeda agama atau berbeda kepercayaan. Karena pada dasarnya menurut saya kepercayaan adalah berasal dari diri masing-masing dan tidak dapat dikekang oleh pihak manapun, terutama bagi masalah agama. Jadi menurut saya tidak ada masalah sedikit pun apabila kita memiliki teman yang berbeda agama, karena pasti kita sendiri berhak untuk menjalankan agama kita masing-masing. Selanjutnya kepada tim kontra, dimulai dari sekarang dalam waktu 2 menit. Baik, izin moderator. Saya ingin menangkal dari tim pro. Bagaimana kalau mayoritas kan Islam? Nah, saya sebagai penulis merasa terkucilkan. Bagaimana sikap kalian untuk agar saya tidak terkucilkan di masyarakat? Baik, ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup sini. Baik, bagaimana caranya? Bagaimana tim pro menanggapi tim pertanyaan dari tim kontra? Terima kasih. Sekarang adalah waktu Izin menanggapi dari pernyataan dari tim kontra. Izin moderator, izin tim kontra, izin penengah. Jadi dari tim pro bilang kalau bagaimana kalau minoritas beragama Islam itu dikucilkan. Nah, di Islam juga aturannya sudah jelas. Kita selalu saling menyayangi antar umat beragama, dan di Indonesia pun sudah ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 itu menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang toleransi sangat tinggi. Dengan demikian, tentunya beberapa agama yang ada di Indonesia itu cukup banyak. Ada Islam, Kristen, Buddha, dan sebanyak lagi. Itu sudah jelas terdapat di Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana, atau ada yang menyanggah atau tidak? cukup untuk menulis. Bagaimana tim kontra? Apakah mau ditambahkan? Menit. Izin menjawab. Siap dan menanggapi. Bagaimana jika masih ada oknum yang masih tidak bertanggung jawab atau masih mengejek kepada minoritas non muslim? Bagaimana sikap Anda jika masih ada seperti itu? Baik, selesai. Sudah selesai. Ada yang mau ditambahkan? Saya tidak. Baik, silakan pada tim pro untuk menjawabnya.
dalam waktu dalam waktu 50 detik dimulai dari sekarang. Oke. Izin menanggapi tadi, jika ada orang yang seperti itu, kalau kita akan lebih mensosialisasi dirinya, karena toleransi itu sangat penting di kita, apalagi sebagai umat Islam yang toleransinya itu sangat tinggi. Jika ada oknum-oknum seperti itu, saya akan mengayomi dan mensosialisasi sepertinya, dan juga akan selalu memberi arahan kepada orang-orang tersebut, dan juga akan, jika terus berlanjut seperti itu, maka ada dikenakan sanksi seperti sanksi yang ada di dalam undang-undang dasar. Baik, bisa. Waktu sudah selesai. Silakan pada tim kontra untuk menjawabnya. Siap diminta untuk tim pro. Tadi kan katanya Islam toleransinya sangat tinggi. Berarti itu sama aja kayak merendahkan yang minoritas itu Kristen. Sudah. Ya. Baik. Silakan tim pro untuk menjawab. Dimulai dari sekarang. Ini menanggapi dari pernyataan di belakang. Bukannya untuk tidak menghargai agama lain. Maksudnya kita sebagai mayoritas Islam sudah diajarkan terlebih dahulu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari 1400 tahun yang lalu bahwa toleransi itu sangat penting. Karena pada zaman dahulu Nabi Muhammad pun berdakwah tidak dengan cara kekerasan, karena zaman dahulu pun agama sudah ada banyak, contohnya seperti Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Mereka itu umatnya Allah. Salah satunya ada yang minta api, tapi Nabi Muhammad tetap mendakwahnya dengan bijak dan sikap toleransi yang sangat tinggi. Ya, baik. Penengah, apakah ada yang mau ditambahkan? Mungkin ada. Lanjut. Silakan kepada penengah, apa ada yang mau ditambahkan? Baik, izin menambahkan, jika ada yang tidak toleransi atau toleransi, kira-kira Yang punya salah yang konkret. baik, izin menyimpulkan dari tim pro itu mungkin benar ya, mungkin Indonesia dengan negara toleransi tinggi mungkin ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah tertata di dalam undang-undangnya. Dan untuk kesimpulan tim kontra mungkin untuk tim kontra sekian. Mungkin untuk solusinya berarti solusinya adalah untuk menghargai pihak individu, menghargai pendapat dan keyakinan tiap individu, dan toleransi tiap agama. Baik, cukup. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk tim kontra, bagaimana jika ada masjid di lingkungan kamu, sedangkan kamu mayoritas, sedangkan di lingkungan kamu